Braga kita bicara, ciptakan peluang, sambut harapan, jaga problema yang membuatmu henti berpeluh, keringat membasuh. Di Braga kita bersua, di Braga kita berkata, Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga bincang warga, Braga bincang warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Oh, Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Biar semangat, biar semangat. Biar semangat dong. Iya. Hujan deras sekali. Betul. Banjir di mana-mana. Kamu tadi kebanjiran? Ya, daerah Bandung Timur lah. Bandung Timur. Bandung Tengah juga banjir. Ya. Kamu kebanjiran nggak? Oh, sebelum banjir saya sudah di sini, alhamdulillah. Oh, kamu tuh Presenter teladan. Panginas ya? Ya. Apa coba penyebab banjir apa? Penyebab banjir karena air jalan-jalan Oh, nggak ke pinter pusatnya juga ya, kamu. bener gak sih? Pinter juga. Air tuh jalan-jalan, pengen ke Cibaduyut, pengen ke Kopo, Ya. sekali-kali mah biarin atuh. Pengen healing ya, pengen healing air juga. Biarin, harus ditanggulangi. Oh, harus ditanggulangi ya. Kasihan, kalian kan kebanjiran. Aku sampai kuku cupruk gitu. Iya, memang gitu. Jadi usaha kita datang ke sini, ya namanya kita berusaha. Profesional kan? Bro, cari duit itu setengah mati, Betul, betul. tapi ngabisinnya setengah sadar. Ini Tapi minuman banyak banget punya Neng Astri. iya, soalnya Astri mau kedatangan tamu. Tapi tumben Bro Koko sekarang solutif, bener Iya. nggak? Selain solutif juga, solatif juga lah. Solatif. Ngomong-ngomong ini, Astri udah nyiapin berapa tuh minumannya? Udah 5. Satu ini buat aku pasti. Boleh. Ini buat kamu. Iya. Ini buat tamu. Buat tamu. Oh iya. Kita Nih, banyak tamu sekarang. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 27 Februari. Nah, tanggal 27 Februari itu saya lihat di Google tadi. Iya. Ternyata Google dulu. diperingati sebagai hari LSM sedunia. LSM sedunia. Apa itu LSM? Singkatan. Singkatan seperti Kayak SD, sekolah sekolah dasar. Ya tuh LSM. Ya kayak SMP. Iya, SMP apa? Sekolah menengah pertama. Terus LSM. Kayak SMA tuh, singkatan. Singkatan. Jadi singkatan apa? Lembaga Swadaya Masyarakat. Iya. Lumayan agak pinter bro sekarang. Ya. Iya, Nanti selamat saya mau hari. bikin LSM. Kalian anggotanya mau nggak? LSM seperti apa itu? Ya, yang pantas aja buat kita-kita. Apa? Kira-kira apa? Kira-kira apa ya? Cocok. Ya, coba yang cocok. Pemusik misalnya, gabungan pemusik se-Bandung Raya misalnya. Mau nggak? Oh ya, boleh bisa itu bagus tuh. Bener. Nanti saya punya saudara-saudara saya. Beliau mah di LSM-nya sebagai apa ya? Pupuhu lah. Terus sekarang ada siapa sekarang? Sekarang Astri udah ngundang nih. Ini dari Kesbangpol. Ini. Seorang analis. Seorang dari analis ketahanan ekonomi, seni, agama, dan kemasyarakatan dari Kesbangpol Jabar. Langsung aja kita panggil, mau gak? dipanggil aja sama Neng Astri. Iya, kalau sama saya mah nanti mending Oke. mending Mau saya di telepon saja. atau udah di belakang kayaknya? Udah siap ya. Udah ya? Sekarang kita panggil aja Coba langsung. dipanggil Ini aja. dia Pak Dani Hadianto SEMAB. Wih. Halo Pak Dani. Halo, selamat sore para warga. Halo Pak. Ya mangga. Bro Koko
mah meni rada telatnya. Pas ka dieu nembe dimusikan kumaha. Nah, sudah datang dari Kesbangpol sekarang. Betul. Ya. Siap. Pak Dani sehat, Pak? Alhamdulillah. Teu kabanjiran ka dieu. Tadi Nya tak kapegat kabanjiran. banjir. Banjirnya di jalan Iya. ya. Tapi alhamdulillah selamat. Alhamdulillah Alhamdulillah. selamat sampai sini Iya, Bro iya, Koko Iya, ya. iya, Iya. iya. Mau langsung ngobrol-ngobrol atau ada sesuatu dulu? Sesuatu apa tuh? Hah? Mau langsung ngobrol aja soalnya kan ini kan Boleh, tanggal boleh. 27 diperingati Hari LSM. Banyak juga nih ya warga-warga yang nonton TVRI juga banyak yang belum tahu apa itu perbedaan LSM sama ormas-ormas. Karena kan masyarakat gitu. taunya ormas teh nih kan. Betul. Ormas. LMS teh naon? Cenah Iya, ya itu teh betul. sama aja atau beda, Pak? Iya, Nah, siap. Jadi gini, LSM dan ormas itu kalau dilihat dari maknanya bahwa ormas itu berbasis massa, Iya, iya. baik itu dari partai politik atau independen. Nah, kalau LSM itu berbasis kegiatan, Ya. lebih sifatnya pemberdayaan masyarakat. Nah, tetapi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013, Iya, iya, iya. itu nomenklatur mengenai LSM itu diganti oleh organisasi kemasyarakatan atau yang kita kenal ormas, begitu. Jadi itu perbedaannya dari ormas dengan LSM, gitu. jadi organisasi masyarakatnya versi upgrade-nya dari LSM gitu. Betul. Jadi setelah keluarnya undang-undang tersebut, Betul. nama LSM itu nomenklaturnya diganti dengan organisasi kemasyarakatan atau ormas, gitu. Oh, iya. Nah, kalau yang masih menggunakan LSM mungkin sebelum tahun 2013 ya berdirinya gitu. Iya, iya, iya. Oh, iya. Tuh, teman-teman. Jadi sekarang mah ormas. Nah, ormas. Ormas. Jadi bener ini jadi saya tahu sekarang. Iya. Ternyata berarti upgrade deh ya. Betul, upgrade. Nah, Tapi Kalau dulu lembaga, sekarang organisasi. 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 Betul, karena apa? Kenapa di organisasi, Cing? Gimana, Karena dikelola oleh masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Betul. Nah, bisa Hebat. nyambungkan bisaan ya? Bisaan. Bisaan kamu. Setelah kemarin belajar sama saya kamu pinter. Emang sembarangan belajar sama Bro Koko. Bro Koko hidupnya juga banyak pertanyaan terus. Oke, nah tapi Pak Dani, kalau sekarang namanya jadi organisasi masyarakat berarti dikelola sama masyarakat. Betul. Sifatnya masih swadaya atau seperti apa? Jadi kalau mengikuti undang-undang ya, Iya, iya. jadi organisasi kemasyarakatan atau ormas itu organisasi yang didirikan secara mandiri dan sukarela dengan kesamaan persepsi, persamaan aspirasi, persamaan kegiatan, persamaan tujuan ya yang memang dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Nah, tentunya yang harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oh, Gitu. iya tetap ya itu mah sebagai Iya, acuannya ya. acuannya, Iya, betul. iya, iya. Betul. Terus peran pemerintah gitu terhadap ormas Ya. sekarang ini gimana itu Pak Dani? Ya, kalau saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Ya, yang saat ini diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Nah, iya Kesbangpol Itu- itu singkatan Kesbangpol. Oh, belum pada tahu ya? Barusan. Nah, Kesbangpol itu artinya Badan Kesatuan Kesatuan Bangsa dan Politik. Oh, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Iya. Iya, ada Pak Dani kita tahu. Tapi kenapa Kesbangpol. organisasi masyarakat di bawah Kesbangpol, Pak? Itu kan Nah, pertahanan dan politik, hubungannya betul. sama masyarakat? Karena keluarnya peraturan gubernur tahun 82 tahun 2016 Ya. tentang tugas pokok dan fungsi dari Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat itu menyelenggarakan proses pembinaan dan pemberdayaan ormas. Salah satu tugasnya itu. Iya, tugasnya. Jadi tidak diemban oleh OPD yang lain gitu. Iya, iya. Terkait di kami itu ada ideologi wawasan kebangsaan, ada politik dalam negeri, Iya. ada kewaspadaan daerah, Tuh. dan bidang saya adalah ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan. Oh, Gitu. jadi di dalam juga ada bidang-bidangnya. Bidang-bidangnya betul. Kebetulan kalau Pak Dani mah sebagai bidang Bidang
ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan. Nah, kemasyarakatannya itu yang disebut ormas itu. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kita juga baru tahu ya, ternyata ketahanan tuh ternyata bukan hanya ketahanan dalam bentuk pertahanan negara ya, Pak ya, Betul. tapi juga Ekonomi. pemberdayaan masyarakat juga sebagai Betul. bentuk ketahanan negara. Iya, Wih. iya, iya. Ya, itu. Upgrade sekarang pengetahuan. Kalau mereka kelaparan, nggak akan tahan, itu boro-boro Nah, makan ini. itu. Oh iya, itu Pak. Iya. Segala Karena sesuatu berkaitan itu. Iya, iya. Jadi kalau ada apa-apa berarti misalnya tentang ormas, berarti tanggung jawab dari Kesbangpol itu ya. Kesbangpol, ya, sebagai pembina dan pemberdayaan ormas. Jadi dibina nanti kalau ada apa-apa ya. Oh, tidak sembarangan Gitu. ternyata ya. Tapi sekarang yang jadi pertanyaannya, Bro Koko, kan tanggal 27 Februari diperingati Hari LSM. Sekarang istilah LSM sudah diganti jadi organisasi masyarakat. Seharusnya usulannya juga berubah dong Pak ya, mengikuti aturan iya. pemerintah. Hari Ormas gitu. Hari Ormas harusnya, benar nggak? Betul ya, iya betul. Karena terbitnya undang-undang tersebut, nomenklatur nama LSM itu berganti nama jadi organisasi kemasyarakatan. Gitu. Oke. Harusnya seperti itu ya, berubah nama. Iya, Pak, kalau saya mah yang taunya kalau misalnya ormas pasti identik dengan pemuda sok? Pancasila. Apa? Pemuda Pancasila. Iya, iya. Tahan rebarelan, geningan. Terkenal itu yang Iya. paling terkenal. Iya. Nah, tapi orang lain mah geningan banyak yang nggak tahu juga. Itu juga sama-sama rada-rada kalau melihat yang gitu-gitu rada wah sieun oge gitu siga penegak keamanan gitu itu teh sama pemuda Pancasila Nah, dan boleh apa ditanyain, bener. iya Iya, betul betul. kayak gitu dan Karena- apa tupoksi mereka gitu di masyarakat. Betul, karena memang tujuan utama dari ormas tersebut adalah memberdayakan masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat gitu. Dan mungkin juga yang tadi dicontohkan ormas tersebut, Ya. memang ormas yang besar ya, sampai Ya. ke ranting, ke desa. Betul, dan betul. Itu memang yang sudah lama dan memang masih eksis ya. Iya, masih, iya, iya. nah, jadi Luar biasa. itulah masyarakat lebih mengenal yang tadi Teteh sebutkan gitu. Menjaga Menjaga ketertiban ketertiban. begitu gitu. Memang ya. tujuannya itu. Kalau misalnya saya gitu, saya teh pengen membikin ormas, bisa nggak Pak? Oh, tentu bisa. Syaratnya Tinggal- apa syaratnya nih? Nah, Syaratnya nanti nih. syarat-syaratnya memang satu ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Itu Kalau berbadan dua mengapa Pak ya? Jangan dong. itu mah KKUA ada. Jadi begitu nanti prosesnya, Kang Koko biasa langsung ke Kesbangpol untuk mendaftarkan dengan mungkin ada beberapa persyaratan. Salah satunya itu struktur organisasi, tujuan dan fungsi organisasi tersebut, Iya, ADART disebat Iya, matanya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya organisasi Iya, Akang gitu. Terus kemudian juga ada izin domisili, ada struktur organisasinya Iya, iya. gitu ya. Dan kepengurusannya harus lengkap. Nah, nanti tinggal Kang Koko serahkan ke Kesbangpol untuk mendapatkan yang namanya SKT atau surat keterangan terdaftar di Provinsi Jawa Barat. Legalitas ya. Legalitas secara Nah, itu. itu jadi harus komplit ya. Ininya Mohon. apa? Domisili, terus ada ART. Ada ART apa tuh? Aduh, sama-sama kosong nih. Bro Koko, Cina mau bikin LSM organisasi masyarakatnya emang Bro Koko kepikiran di bidang apa? Di bidang apa? Kalau saya mah ya untuk memberdayakan masyarakat aja. Karena di saya teh memang ada banyak pemuda lah gitu. Daripada Iya. tidak tersalurkan. Gak jelas kayak nggak Bro jelas Koko. gitu ya. Pak Dani sekarang saya Iya. mau nanya karena Bro Koko juga katanya mau bikin ormas kan Oh, kamu juga mau? masih belum jelas di bidang apa bergeraknya. Iya. Kalau di Jawa Barat sendiri ormas-ormas itu yang ada di bergeraknya memang di bidang apa saja Pak yang sudah Iya. ada di Jabar? Kalau perlu saya informasikan bahwa ormas yang terdaftar di Kesbangpol Provinsi Jawa Barat hingga saat ini adalah 1.539 ormas. 539 ormas. Wah, Di Jabar aja. Di Jabar aja. Dan itu ada terbagi menjadi bidang sosial, bidang profesi, bidang budaya, dan bidang agama. Jadi Kang Koko bade nu mana?
bidang budaya Budaya namanya, juga namanya. Pas pisan. Mohon, leres. Bidang budaya ngeberdayakan iya aduh barudak ya. Memberdayakan yang budaya. Jadi kan model geus boga organisasi masyarakat mah urang teh lamun nabeuh teh nya ngehibur nanti Terorganisir. terorganisir. Iya. Saya mau nanya juga nih, Boleh. bedanya dengan komunitas apa itu komunitas? Banyak. Nah, kalau komunitas mungkin sifatnya lebih kecil ya, atau mungkin juga komunitas tidak berbadan hukum. Jadi bisa misalnya kan hari orang Jawa Barat mah resepnya teh guyubnya. Nuhun. Ayo persamaan seneng sepeda ngada mau komunitas. Sepeda. Ayo resep Motor. gaple komunitas gaple gitu ya. Dan masalahnya lebih kecil gitu Leres, daripada leres. ormas. Iya. Tapi kalau ormas berbadan hukum. Berbadan hukum. Jadi setiap kegiatannya itu legal di mata hukum. Ya, kalau memang sudah didaftarkan ke Kementerian Betul. Kemenkumham atau juga ke Kementerian Dalam Negeri gitu. Nah, itu. Nah itu maksud Jadi daftar berbadan hukum itu apakah otomatis mendapatkan dana dari pemerintah atau operasional atau sendiri itu? Waduh, karena duit pertanyaannya lain, langsung. Ya, memang di pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan adanya Pergub 13 tahun 2021 tentang pemberian bantuan sosial dan dana hibah itu memang diatur. Jadi setiap organisasi kemasyarakatan itu berhak mendapatkan dana hibah atau bantuan sosial, tetapi tentunya dengan melalui mekanisme dan tata cara yang diatur oleh undang-undang. itu dapat dana hibah. Bro, mau Iya. nanya lagi nih. Boleh. Kalau misalkan ini Pak, yang saya lihat itu, apalagi sekarang lagi ramai ya, dengan ormas-ormas, itu setiap saya lihat ormas itu menggunakan seragam kayak militer gitu Pak. Apakah itu apakah sudah memang sudah disetujui sama pemerintah? Nah terus apakah sampai menggunakan pakaian loreng kayak gitu Pak ya? Nah itu apakah memang ada pendidikannya juga atau gimana? Atau langsung kasih? Itu yang kedua. Yang pertama yang tadi apakah dari pemerintah memang sudah disetujui itu Pak kalau untuk menggunakan loreng? Kan kalau yang nggak tahu ada yang ormas nih yang menggunakan loreng itu kayak TNI. Itu TNI apa ya? Kan kalau TNI memang ada di sininya ya TNI. Kalau ini kan beda. Nah itu teh kadang-kadang masyarakat juga mengira bahwa itu seorang TNI kalau yang tidak tahu ya Pak ya. Yeah. Nah apakah itu memang untuk menggunakan baju loreng itu sudah disetujui sama pemerintah? Yang kedua memang ada pendidikannya tidak ketika untuk mendapatkan seragam gitu Pak. Iya. Berarti nyambungnya terkait aturan. Nah dari Ya. Pengepol sendiri apakah memang Ya. ada aturan yang mengatur hal tersebut yang menjadi mungkin batasan-batasan atau ranah-ranah yang jadi corong kebijakan di ormas? Oke. Kita mengacunya kepada undang-undang tadi ya, undang-undang Ya. tentang keormasan nomor 17 tahun 2013. Di sana diterangkan bahwa larangan ormas itu saya sebutkan salah satu lah ya, tidak boleh menggunakan lambang, kemudian juga ya yang berbau negara gitu ya, baik itu seragam TNI atau bendera merah putih gitu ya, itu ada kriterianya bahwa ada larangan ormas menggunakan atribut negara. Kemudian juga ada beberapa larangan yang memang disebutkan di Undang-Undang 13 tersebut. Jadi itu boleh-boleh saja asal jangan menyerupai atau menyamai dengan TNI, pas banget gitu ya. Betul. Kan kalau yang tadi ada yang rada merah seperti gitu ya, kan. orange gitu kan. Oh, itu kan bebas, boleh. Ya, asal jangan sama dengan Sama aja. persis. lambang iya. negara Jangan atau dimirip-miripin. Betul, Ya. betul. Nah, kalau ada yang melanggar dari aturan yang sudah ditetapkan di Undang-Undang Nomor 13 itu bagaimana Pak? itu tentunya ada sanksi. Sanksinya berupa pencabutan izin kegiatan, Oh iya. terus pencabutan juga surat keterangan terdaftar dan sampai izin dari dari pemerintah ya terkait masalah ada keimigrasian apabila itu ormas asing.
yang ada di Iya, Indonesia iya. gitu. Oh, jadi ada sanksinya tindakan tentu. langsung ya Ya. dari Kesbangpol. Meskipun swadaya masyarakat, tapi memang ada aturannya juga. Betul, karena Betul. daftarnya ke Kesbangpol. Betul. Iya. Mendapatkan nanti diatur. pembinaannya itu. Oke. Biasa ya. Mm-mm. Oke, nah sekarang kita masuk ke segmen WNI. Apa, Cing? Masih ingat? Warga nanya, ih. Nah, Pak, ini udah kita tampung pertanyaan-pertanyaan Wis, dari ditampung. warga. Pasti Anda. banyak banget ini. Iya, Kalau ditampung ya. Tapi Kamu kayak setelah pengepul ditampung- ya. Tengkulak, aduh, enggak dong. Setelah ditampung tapi disaring juga Oh iya, dong. disaring. Bro. Oke. Ini ada pertanyaan dari Yayan_87 dari Indramayu, Pak. Oh, Kalau kota kabupaten tuh ada Kesbangpolnya. Kalau tingkat kabupaten tugasnya apa? Saya mah taunya bela negara dan LSM, kenapa di bawah LSM? Kumaha sih pertanyaan. Nah, begitu Mungkin. aja, Pak. Kesbangpol ada nggak di tingkat kota kabupaten, tugasnya apa? ya. Mungkin itu tadi pertanyaannya itu ya tugas dari Kesbangpolnya ya. Iya, iya. Memang kita di pemerintah Provinsi Jawa Barat juga ada Kesbangpol dari kabupaten kota Iya, di iya. 27 kabupaten kota. Tugasnya pun sama dalam pembinaan dan pemberdayaan ormas. Iya. Nah, tentunya skup wilayahnya sesuai dengan wilayah kabupaten kota tersebut gitu. Fungsinya iya. sebetulnya sama. Gitu. Hmm, Jadi per wilayah. per wilayah. Jadi misalnya kalau saya berada di Kabupaten Bandung, daftarnya ke Kesbangpol di Kabupaten Bandung. Betul. Oh, gitu. Misal kalau provinsi yang daftarnya dari mana itu, Pak? Itu dari DPP, dari pusatnya. Jadi misalnya ada yang di wilayah Ciamis, Ya. misalnya, boleh mendaftarkan juga DPP-nya di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, itu Oke. kan ada DPP, DPW gitu ya, DPC gitu. Oh, iya. Cabang wilayah sampai cabang ranting gitu kan. ya. Iya, ranting. Udah Ranting sampai pokoknya Bro Kokok konsepnya siapin aja yang mateng kalau mau bikin ormas. Nah sekarang Iya. mah sebagai contoh, Iya. Astri mau undang salah satu ormas yang bergerak di bidang sosial, lembaga masyarakat. Lembaga Yuhu. masyarakat ya. Yuhu. Nah ini tuh, siapan. Yuhu, nah dari ini mana soalnya nih? ini bakal menginspirasi banget karena Ambu ini bergerak menjadi seorang founder Rumah Pejuang Kanker Ambu. Rumah Pejuang Kanker Ambu. Berarti bergerak di bidang kanker. sosial kesehatan. Oh, iya. Bidang kanker. Iya. Oke, langsung aja kita undang narasumber selanjutnya, ini Ambu Dewi Nurjana. Oh, mana? Oh, udah bilang. Siap. Halo Ambu, selamat sore. Ambu sehat. Aduh, sehat Ambu. Ya, Ambu. Duduk Ambu, silakan. Mangga, Ambu silakan duduk. Oke, sudah ada Ambu ini dari Rumah Pejuang Kanker Ambu. Berarti Ambu menyuarakan perjuangan terhadap warga-warga yang terkena penyakit. kanker. Oke. Bagaimana kalau kita lihat artikel terlebih dahulu? Oh, ada artikel ya? Ada artikel? Ada? Ada? Coba. Oh, setelah Iklan yang dulu. satu ini berarti. Iklan. Iya, pokoknya nanti dilanjutin ngobrol sama Ambu. Di mana, Bro? Di Braga. Raga Bincang Warga, Raga Bincang Warga. Bincang Warga, Raga Bincang Warga. Tepuk tangan dong, biar semangat buat Ambu. Masih Nah, sebelum dibincang. ngobrol-ngobrol sama Ambu nih ada Artikel dulu Artikel nih. yang udah disiapin. Coba Disiapin artikelnya nih. apa nih? Oke, ini yang pertama artikelnya apa tuh? Masih disiapkan. Iya. Nah, Nah, mana ya? ini. Belum juga. Oke. Teka tinggal.
Bentar kita nunggu artikel. Nah ini. Seragam ini dia nih. Segenggam semangat dari Rumah Pejuang Kanker Kanker Ambu. Ambu. Nah, Tuh, ini segenggam Ambu. ini teman-teman. Nah, segenggam. Kanker Ya. itu bukannya kantong kering ya? Nih, Satu lagi satu ada? lagi. Oke, satu lagi. Satu lagi apa nih katanya? Iya. Sosok pendiri Yayasan Rumah Pejuang Kanker Ambu penerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat. Wih. Tuh, tahun berapa ini? Mantap. Tahun 2022. Masih ada? Masih Satu ada? lagi? Iya. Ah, Nah, ini Berawal berawal dari pedihnya kehilangan anak, ibu ini buka rumah singgah gratis untuk pejuang kanker. Nah. ini. Masya Allah. Hmm. Mulia sekali apa Iya, yang dikerjakan betul. Ambu ya. Berarti Ambu sudah mendirikan LSM Rumah Pejuang Kanker ini sejak Tahun 2012 awal Maret. Tahun 2012. Awalnya yang apa ya, menginspirasi itu Ambu Mendasari, membuat yayasan itu gimana Ambu? Baik, mungkin Ambu akan perjelas ya. Rumah Pejuang Kanker Ambu dirikan berkat rasa syukur Ambu kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya. kepada anak yang telah Allah ambil sehingga Allah memberikan anak-anak yang lain supaya saya urus. Jadi anak Ambu terkena kanker tahun 2009, kanker mata retinoblastoma, sampai 2 tahun 3 bulan menjalani kemoterapi. Akhirnya Allah memberikan yang terbaik, yaitu sekarang sudah di surga. Umur berapa itu Ambu? Dari umur 1 tahun sampai di usia 3 tahun setengah. Nah, berawal dari situlah Rumah Pejuang Kanker Ambu didirikan supaya tidak ada orang-orang yang merasakan nggak ada tempat tinggal, makan, bebas segala macam yang Ambu rasakan. Jadi Ambu itu merasakan. Jadi bukan pakai hati lagi, pakai rasa. Iya, betul. Kalau betul, pakai hati kan sudah biasa, tapi pakai rasa. Bagaimana caranya bisa membantu dan merasakan di posisi orang-orang yang pernah merasakan. Betul. Jadi Ambu tuh merasakan kehilangan yang sangat Iya, luar luar biasa. Jadi ini mah udah pakai rasa ya Ambu ya? Iya. Luar Karena biasa. kan saya dulu merasakan pahit pedihnya perjuangan saya mengurus anak, semua serba kekurangan dari segi ekonomi saya. Sehingga disitulah saya merasakan pahit pedihnya perjuangan saya, sehingga saya bilang, ya Allah, kapan perjuangan saya berakhir? Akhirnya Allah mengambil anak saya. Insya Allah Ambu. Tapi Ambu yang sebenarnya penting digaris bawahi adalah bukan tentang rasa, tapi juga tindakan. Iya. Guys, mungkin orang tua yang juga pernah berjuang, anaknya kanker kayak Ambu juga, memang dia terganggu dari segi perasaan, emosional, semua sudah terkuras lah Ambu. Iya. Tapi juga nggak semua orang bisa bangkit, kemudian menginspirasi orang lain, itu. kemudian dari perasaan berubah menjadi sebuah tindakan. Nah, seperti apa yang kamu tadi bilang gitu ya, kita bersyukur itu bukan hanya di depan Allah Subhanahu wa taala, sholat, tapi kita bersyukur itu dengan tindakan. Tindakan dalam arti mempraktekkan, menjalankan apa yang rasa syukur saya sudah saya katakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa itu saya akhirnya mempraktekkan gitulah, menjalankan. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi apa tadi kan Ambu bilang dipraktekkan gitu ya. Betul. Selama ini apa yang dipraktekkan terhadap masyarakat itu perjuangan dari rumah Apa saja yang sudah dilakukan? Alhamdulillah Rumah Pejuang Kanker Ambu melaksanakan dan melakukan sehingga Ambu mengabdikan diri Ambu itu 24 jam hanya untuk menunggu pasien. Ketika pasien demam, kita bawa ke UGD, ketika pasien itu meninggal, kita Ambu ke rumah sakit, siapkan ambulan, berikan santunan, berangkatkan. Beres tugas saya. Punten Ambu, itu pasien-pasien pengidap kanker ditampung di rumah Ambu?
semua pasien kanker baik itu anak, remaja, dewasa, mereka tinggal di rumah Ambu itu tidak dipungut biaya sepeser pun, sehingga mereka itu bisa lebih leluasa untuk menjalani pengobatan gitu lah ya. Dan alhamdulillah juga kami ada 5 rumah, bahkan 6 rumah di Garut 1 untuk bisa memfasilitasi pelosok-pelosok Garut hingga rujukan ke Bandung. Nah yang di Bandung itu kita proses ke 5 rumah sakit gitu ya, kita dampingi. Sampai mendampingi. Terus Iya. tanggapan masyarakat terhadap rumah kanker Ambu itu gimana? Untuk tanggapan masyarakat, biarlah masyarakat yang menilai, akan tetapi Rumah Pejuang Kanker Ambu ingin selalu bermanfaat untuk semua pasien gitulah yang membutuhkan. Di mana aja itu tempatnya, Ambu? Itu satu lokasi di Jalan Bijaksana Dalam nomor 11, di mana rumah itu seperti komplek berderetan. Bijaksana Dalam nomor 11. Daerah mana itu? Daerah Sukajadi dekat RSAS. Oh, Sekarang di iya. rumah Ambu saat ini pasien yang sudah ditampung berapa jumlah? Untuk pasien anak sama dewasa itu kalau dihitung-hitung dari awal berdiri itu udah ratusan banget ya gitu ya. Dan untuk saat ini ada 35 pasien anak, ada 10 pasien dewasa. Jadi mereka itu datang silih berganti rolling karena mereka sudah punya jadwal kemoterapi masing-masing gitu. Akan tetapi mereka harus menjalaninya itu bertahun-tahun. Makanya Rumah Pejuang Kanker Ambu itu dijadikan rumah kedua untuk mereka yang sedang berjuang. Seperti apa yang Ambu tadi katakan, Ambu berjuang 2,5 tahun. Nah, Ambu stay di Bandung itu tidak pulang-pulang bawa jasad, gitulah ya. Nah, Ambu berharap gitu ya, jangan sampai pasien-pasien itu merasakan kayak Ambu, sehingga Ambu mendirikan dan mereka itu stay di Rumah Pejuang Kanker Ambu untuk berobat, hingga Ambu memberikan fasilitas semuanya dari mulai tempat tinggal, makan, obat-obatan, transportasi ke 5 rumah sakit. Hal terkecil pun kayak susu, pempes, sampo, alat mandi, alat cuci kita sediakan semuanya. Karena dengan rasa itu, Ambu pernah merasakan di posisi apa yang mereka butuhkan. Luar biasa, Ambu. Terus ini Ambu kan maksudnya tidak sendiri lah gitu. Maksudnya ada bantuan nggak dari pemerintah gitu? Nah, untuk bantuan dari pemerintah gitu ya, sesekali pemerintah pernah membantu, cuman tidak kontinu. Dan alhamdulillah juga selama 12 tahun ini Ambu banyak orang-orang yang sangat mencintai Ambu, juga mencintai semua pasien, sehingga mereka datang silih berganti menitipkan sebagian rezeki dan hartanya untuk semua anak kanker, dan alhamdulillah dialokasikannya dengan baik gitulah ya. Dan alhamdulillah dari pemerintah ya itu gitu, tidak ada yang kontinu bebas segala tidak ada. Oh, jadi Ambu itu membuka semacam donasi atau gimana, Ambu? Kalau untuk donasi alhamdulillah kita tidak terlalu open donasi. Mereka hanya melihat gerakan Ambu dan apa yang Ambu sampaikan kepada si pasien, sehingga donatur-donatur di luar sana menjadi perpanjangan tangan diketuk oleh Allah, dan mereka tergerak sendiri untuk bisa datang ke Rumah Pejuang Kanker Ambu. Luar biasa. Nah sekarang juga kebetulan juga dari Kesbangpol hadir, Pak Dhani juga hadir. Ada yang mau disampaikan nggak dari Ambu terkait mungkin bagaimana harapan ke depannya dari perhatian dari pemerintah? Iya Pak Dhani, selamat sore. Sok ngobrol. Alhamdulillah ya bisa ketemu dengan Pak Dhani. Mohon maaf dulu Ambu takut sekali dengan yang namanya ormas Pak Dhani, karena identik dengan babas segala macam lah ya. Yang akhirnya Ambu maaf gitu ya menilai agak kurang baik gitulah. Dan mohon penjelasannya gitu. Oke. Memang Ambu ya, di kami itu dengan jumlah 1.539 ormas itu memang pokoknya. Jadi kita berupaya terus untuk memberikan sosialisasi terkait pemberdayaan ormas ini. Dan diharapkan memang ormas didirikan itu seperti yang Ambu dirikan gitu ya, ingin memang dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat luas gitu. Inti dari ormas tersebut kan adalah untuk
itu ya untuk Iya. memberikan manfaat lah Untuk masyarakat. untuk masyarakat sekitarnya. Untuk membangun masyarakat Betul. supaya lebih baik lagi lah, Abu Betul. berharap seperti itu. Iya. Oke, tapi kan Pak di Kesbang Pol juga ada dana hibah seperti itu. Mungkin bisa lah Ambu gitu, karena kan tentu. sudah 12 tahun Iya. juga. Iya. Pekerjaannya mulia begitu Iya, loh betul. Pak. Nah ini yang perlu diapresiasi ya Iya, dengan betul, Pak. kegiatannya Iya. Ambu ini memang harus menjadi concern dari pemerintah ya. betul. Tentunya di pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pergub 13 tahun 2021 tersebut tentang bantuan sosial dan bantuan hibah kepada ormas itu memang terbuka untuk semuanya. Jadi yang yayasan atau ormasnya Ambu bisa mengajukan bantuan hibah tersebut, tentunya dengan melalui beberapa mekanisme dan tata cara yang nanti mungkin kita akan ngobrol di belakang layar. Iya, terima kasih Bapak. Langsung Iya, minta Bu nomor teleponnya. Nah, Iya. jadi alhamdulillah ya dengan Iya. acara Braga ini bisa mempertemukan dari pihak pemerintah, Betul. dari pihak yang punya organisasi Betul. masyarakat. Bisa jadi juga. solusi juga. Betul, Ini kan kita betul. silaturahmi, jadi dengan memperpanjang rezeki ya Ambu Iya. ya. Terus juga Ambu ini dari 35 pasien anak tadi, 10 pasien dewasa. Itu yang Ambu lakukan apakah memang pendampingan dan juga penampungan saja dan juga mungkin bantuan gitu, atau ada apa lagi yang Ambu lakukan di rumah pejuang Baik. kanker itu? Rumah pejuang kanker Ambu ini hanya dijadikan, bukan hanyalah, sudah dijadikan menjadi rumah kedua untuk mereka. Di mana selain Ambu mendampingi, Ambu juga memberikan motivasi kepada kedua orang tuanya itu gitu ya. Istilahnya memberikan arahan, bagaimana caranya orang tua itu semangat untuk berjuang, bagaimana anak-anaknya itu senang bahagia di tempat Ambu gitu ya. Bukan hanya itu yang Ambu selalu sampaikan, tapi Ambu juga mengisi semua kekosongan isi perutnya dan semua kebutuhannya, istilahnya seperti itu gitu ya. Gitu, Nek. Apa sih Ambu yang paling sulit gitu dari proses penyembuhan pasien kanker? Itu apa yang paling sulit? Selain dari teknis luar seperti itu ya, tapi dari internal penderita pasien itu yang paling sulit apa sih Ambu? Sebenarnya Ambu tidak dipersulit apapun yang Ambu jalankan gitu lah ya, karena dengan rasa syukur Ambu, dengan rasa happy Ambu, dengan niatnya dari awal bismillah dan menjadi alhamdulillah gitu ya, semua kesulitan itu Ambu bisa tangani dengan baik dan tidak menjadi beban. Luar Tidak menjadi biasa, beban. selain memberikan apa namanya ya, jadi memberikan motivasi juga. Jadi Iya. Ambu tuh langsung ngobrol sama orang tuanya gitu. Iya, itu langsung setiap hari bahkan, setiap luar hari, biasa. setiap menit, setiap detik, karena Ambu tinggal di situ juga. Tinggal di situ juga, Ambu. Iya, 24 jam menjadi satpam. Oke, sekarang juga ada yang nanya juga nih dari warga. Jadi kita masuk warga nanya warga nanya, nah ini udah ada lagi asik. Oke. Dari Renisri _ dari Cirebon. Ambu ada rencana mendirikan di kota kabupaten lain nggak Ambu? Saya terinspirasi dari lembaga swadaya masyarakat yang Ambu jalankan. Nah, gitu. Baik, akan Ambu perjelaskan ya, Ambu belum bisa mendirikan di kota-kota lain. Akan tetapi kalau ada misalkan pasien dari Cirebon, insya Allah kebanyakannya kan dirujuknya ke Bandung. Boleh infokan ke Ambu, boleh nanti DM di IG atau nanti ada kontaknya Ambu, boleh hubungi Oh, Ambu. IG-nya apa, Ambu? Ada IG-nya Rumah Pejuang Kanker Ambu. Rumah Pejuang Kanker Ambu ya. Di situ ada semua kegiatan Ambu ada, gitu. Nah, itu penting gitu ya. Iya. Luar biasa. Tapi pertanyaan terakhir, ini pertanyaan pamungkas. Aduh, terakhir kamu. Ambu sudah 24 jam menjaga pasien kanker, sudah 12 tahun mengabdikan. Iya. Ambu mau sampai kapan? Sampai kapan perjuangan Sampai Ambu ini? Allah mengambil nyawa saya. Luar saya biasa. Ambu Dewi, luar biasa. Sekarang kita undang, dan itu Ada lagi? ada lagi. Ada lagi. Wah, ini menginspirasi banget ini ya. Inspirasi juga. Iya, iya, iya. Ini yang ini juga tidak kalah menginspirasi. Kalau tadi Ambu berjuang di sosial kesehatan, ini juga bergerak di bidang sosial kreatif. Nah, yaitu ini adalah Ketua Kampung Film Indonesia, Kapten Gumilar. Oh, iya. Halo. Halo Kapten.
Silakan duduk. Kapten Gugum. Kapten Gugum. Saya mah tahu ini tetangga saya Cisaranten. Masa iya? Iya. Atau mungkin ngobrolnya nyambung? Iya, pasti. Nyambung pisan. Tapi pasti. ngobrolnya nyambung-nyambung nanti panjang setelah yang satu ini. Tetap di Raga. Bincang warga, Raga Bincang Warga. Raga Bincang Warga, Raga Bincang Warga. Warga-warga berbincang. Yuhu. Nah, sekarang ini kita kehadiran Kapten Gugum. Kapten. Kapten? Kenapa dibilangnya kapten? Kapten mah kan pemimpin dalam Ya. sebuah pasukan. Ya, Juga sama ini juga punya pasukan. Pasukan film. pasukan kru film. Luar biasa. Kapten. Waduh, jangan ragu-ragu. Lihat mukanya kalau ngobrol. Ya. Enggak ragu-ragu Nggak dong. ragu-ragu. Kapten, kita lihat dulu artikel kapten. Oh, ada artikel ya. Ya, oke. Kita lihat artikel dulu ya. Nah, ini dia inspiratif kampung film Black Team, wadah kreativitas warga Cisaranten, Endah, Kota Bandung. Satu lagi. Lanjut. Ada lagi? Ada dong, satu lagi. Yuhu. Oke, nah ini Black Team, kampung film dan Hollywoodnya Indonesia. Wah, keren banget ini. Kapten Gugum ini ya. Serasa di Hollywood. Iya, ini ternyata orang Cisaranten Endah. Pangaritan. Betul, yang tadi macet banget jembatan lah. Banjir. Iya. Bener. Luar biasa, tadi sampai 1 jam setengah saya di situ. Luar biasa. Ini tempatnya Kapten Gugum ternyata. Kapten Gugum lagi beraksi. Filmnya itu ya. Heeh. Gara-gara filmnya jadi bikin Gara-gara banjir. filmnya. Betul, kan orang-orang mau nonton dulu Geningan, makanya pada parkir di Cisaranten. Kan Kang Gugum lagi beraksi. Lucu banget ini Kang Gugum, Kapten Hollywood ada di Indonesia, itu tentu harapannya pasti ya Kang Gugum. Ya, betul. Tapi ini Kang Gugum berarti ini komunitas atau organisasi masyarakat juga film ini? Nah, jadi kampung film ini awalnya komunitas. Sebelum Awalnya. punya legalitas itu. Jadi saya mendirikannya itu waktu kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP ngasih film. Dengan teman-teman kelas. Hmm. Nah, sering syuting di Cisaranten Endah. Eta pakai peralatan kumaha teh kelas 3 SMP eta? Make HP we. Luar biasa euy. Pakai HP dulu. Nah, karena ketika syuting teh si warga teh nonton, Pak. Wah, meureun rame gitu kan, tertarik. Nah, si warga ajakin dong. Ayo kita main film sama-sama. Mau teh? Mau itu. Wes. Nah, karena banyaknya gitu antusiasme, ada anak kecil, orang tua, pemuda khususnya ya. Ya udahlah, kita resmikan menjadi sebuah lembaga. Tahun berapa itu? Berdiri tahun 2012. Heeh. Diresmikan tahun 2015. 3 tahunnya. Tilu Langsung tahun. diresmikan. Hebat Berarti umur kamu tuh kan waktu itu SMP. Pas diresmikan umur berapa? Udah SMA ya? Ya, SMA itu SMA. pas diresmikan. Hebat kamu anak muda Urang mah can kepikiran SMP-nya nu kitu. Masih Belum, kena saya main mah. lato-lato. Belum. Kalau dulu waktu SMA masih apa kepikirannya? Oh, apa? saya mah main layangan. Masih main layangan. Masih kemana karep lah kepikiran teh. Belum kayak Kapten Gugum ini luar Iya. biasa ini anak muda ini. Berarti anak muda tapi pikirannya sudah Sudah luar biasa ke ya. depan lah gitu. Iya. Ya berarti sudah sekarang besar. udah dari tahun 2013, 12, ayeuna 2024 24. luar biasa taya euy kunci suksesna orang teh konsisten. Amin. Konsisten. Berarti sekarang masih semakin Alhamdulillah. ini ya. Masih, film masih tetap diproduksi, pelatihan film masih tetap jalan. Pada awal pendiriannya, Kapten sama siapa aja? Sama bocil-bocil juga SMP? Oh, Ya, bocil. cuma
Cuma berempat awalnya. Bersama teman-teman. Awalnya. Nah sekarang mah udah banyak gitu. Udah banyak. Warga yang ikut dari RW sebelah, dari kecamatan sebelah, bahkan sekarang mah ada yang dari luar kota juga. Wah, kalau gitu berdak ikutan. Ada castingnya nggak ini? Saya mau ikutan nih. Ya ini mah umum aja, siapa yang mau ikut belajar bersama membuat film tinggal datang ke Kampung Film gratis. Gratis tuh. Kapten saya mau nanya ini penting banget Kapten. Boleh. Kalau Mang Koko casting, pantasnya jadi peran apa? Pemuda tuh. Di cast dulu, di cast. Peran apa? Bisa Pemuda diatur. harapan pemudi lah ini. Film horor? Film apa? Horor kayaknya ya? Film horor. film horor anu bisa. ngajeng karena walungan Cipemokolan. Pasti penasaran Jadi jurik. jadi jurik. Bercanda Bro Koko. Terus ini sekarang ini udah berapa film yang diproduksi? Alhamdulillah kalau untuk film fiksi cerita itu ada 50. Oh iya. 50. Kalau film film dokumenter mungkin ada sekitar 5 sampai 10-an. Luar biasa Terus dokumenter. kita pernah bikin satu film panjang. Judulnya The Durasi? Kapitalis, durasi 2 jam. Luar biasa. Nah ini Kapten, kan bikin film itu kalau saya ini baca-baca gitu di ini ya, mahal biasanya kan dari peralatan, dari Biaya kru juga produksinya. gitu kan. Iya. Iya, tidak mudah lagi. Tidak mudah gitu. Terus kamu tuh biaya dari mana itu? Nah ini justru yang menariknya. Kalau kita melakukan sesuatu dengan kita punya uang, sudah seharusnya. Ya. Tapi ketika kita melakukan sesuatu tanpa ada uang, nah itu baru luar biasa gitu kan. Iya, luar biasa. Dari mana pembuatan produksi film di Kampung Film? Modal udunan. Nah, itu kan warga di situ misalnya, atau katakanlah pemain dan kru di situ. Kalau syuting itu, mereka ikut syuting tuh, bawa itu nasi dari rumah sendiri. Oh, iya botram. Botram, pakai daun pisang kadang gitu kan. Kadang ngaliwet. Kadang itu untuk apa namanya properti nih, misalkan kostum, itu bikin masing-masing itu. Memanfaatkan alat-alat yang memang tidak terpakai. Contoh kemarin saya bikin film Toha dan Ramdan, itu kan masa lalu ya. Ya. Perlu Film perjuangan itu kan ya. perlu kostum. Itu anak-anak di sana sampai properti pun bikin sendiri. Dari kayu albasiah misalkannya. Itu dipahat sendiri. Ya. Terus bikin kostum. Itu sama dijahit. Nah, itu kreativitas tuh dari udunan. Luar biasa. Nah itu kalau udah terbentuk apa namanya komunitas, organisasi, bikin film misalnya satu, kelihatan sama warga, halus oge, nu kadua nanti pasti bakal hayang deui lah gitu ketagihannya. Masyarakat jadi ikutan. Nah eta, luar biasa ini Cep Gugum. Oleh itu Cep Gugum nanti Rumah Pejuang Karamu dibuatkan film. Dibikin Nah, film, cenah. Oleh itu banyak kita mah kolaborasi dengan siapapun ayo. Ini sejarahnya bagus banget itu. Udah nyoba kolaborasi dengan yang lain juga? Wah banyak kita mah dengan LSM pernah, dengan Karang Taruna pernah, dengan Ormas juga pernah, dengan komunitas juga pernah kita mah, dengan anak-anak klub motor, dengan komunitas film juga sesama komunitas film, dengan komunitas fotografi, dengan model, pokoknya film mah bisa nyambung dengan apapun. Dengan apapun nyambung ya. Sekarang belum nyambung ke pemerintah. Nah sekarang disambungin nih kolaborasinya sama pemerintah gimana nih? Pak Dani, kalau melihat organisasi masyarakat yang kreatif seperti ini, anak melihatnya muda nih bagaimana? Pak Dani. Ya, kita melalui dinas terkait ya, misalnya dinas Disparpun, dengan Dispora gitu ya. Memang mereka pun sudah mensupport kalau nggak salah dengan Kang Gugum ini. Dan itu apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap ormas-ormas yang memang kemandiriannya itu muncul gitu tanpa membebani atau terus merongrong kepada pemerintah tetapi dengan kemandirian, terus dengan karyanya justru itu yang diharapkan oleh pemerintah gitu. Luar biasa ini ya. Jadi apa-apa jangan serba-serba
Mengandalkan pemerintah. Berjuang Masyarakatnya kudu dulu, liatin dulu ke berdaya. pemerintah. Kalau udah melihat kan pemerintah, oh ini ternyata kreatif. Kreatif. Nah, seperti itu. Makanya saya juga mau bikin film sama Bikin kamu. film apa, Bro? Bikin film Hah? apa? Bikin film apa? Film tentang kehidupan saya. Biografi. Judulnya? Biografi. Judulnya? Judulnya biografi Mang Koko. Iya, biografi Mang Koko yang menjalani kehidupan penuh dengan saya nggak tega mau ngisi yang titik-titiknya. Tegain aja tuh, biasanya kamu tega. Oke, sekarang kita lihat apakah ada warga yang nanya di sini untuk Kapten. Oh, Iya. ternyata ada. Ada Berarti saatnya WNI. Nanya. Ini dari Teddy Suherman 55. Kalau mau gabung dengan lembaga Kampung Film Indonesia seperti apa? Dan saya lihat ada Kampung Film Black Team. Apa itu? Black Team, cenah Black Team naon? Black Team teh. Ya, jadi tadi karena kan kita fungsi komunitas tetap ada, fungsi ormas itu Kampung Film Black Team namanya. Di situ kita kegiatannya sosial, perekrutan anggota, lebih ke sosial lah gitu. Iya. Nah, sedangkan lembaga Kampung Film Indonesia ini lebih ke untuk belajar. Karena ini fokusnya ke pendidikan. Jadi siapapun warga Bandung ya atau siapapun lah yang ada di mana mau belajar bikin film ke Kampung Film Indonesia gratis. Nah, itu gampang banget caranya. Tinggal follow aja Instagramnya Kampung Film Indonesia. Kampung Film Indonesia. Bisa di DM nanti datang aja ke Kampung Film di Cisaranten. Oh, berarti di sana bisa belajar acting bisa. Acting bisa, editing, kameramen, penulisan naskah, Skenario ya. skenario, Luar biasa. sampai tadi bikin properti. Bahkan kita ada yang Artistik. berbeda. Artistik juga. Kita juga ada Yang berbedanya stuntman. apa? Latihan stuntman juga. Karena di kita bisa bikin film action juga. Tuh kamu, Neng Asri, mau jadi stuntman nggak kamu? Ah, ya masa jadi stuntman Jadi atau yang sama jadi apa yang bintang dari utama. atap ngagulutuk gitu. Terus apa tadi Black Team teh apa sih? Black Team. Ya. Artinya Black Team. Ya Black Teamnya tim solid aja gitu, tim hitam gitu. Jadi itu khusus tim kru khusus saya, tim khusus saya yang memang istilahnya paling paham tentang film gitu. Memang resep karena warna black gitu. Ya suka. Karena hitam tidak selalu gelap. Oh, hitam tidak selalu gelap. Luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke tips and triknya dong. Ini segmen terakhir banget. Segmen terakhir banget. Jadi Astri minta singkat-singkat aja daripada nih Kapten juga dari Ambu terkait harapannya ke depannya organisasi masyarakat itu mau dibawa kemana Pak Dani? Mau dibawa kemana? Ya, diharapkan memang organisasi kemasyarakatan khususnya di Jawa Barat ini memang mempunyai keberdayaan kepada masyarakat, bermanfaat kepada masyarakat dan tentunya juga menjaga kondusivitas wilayah Jawa Barat dan kami berharap dari pemerintah Provinsi Jawa Barat mensupport kegiatan-kegiatan ormas yang ada sekarang ini ya, seperti dari Ambu, dari Kang Gugum ini adalah contoh dari ormas yang seharusnya. Iya, betul. Oke, luar kalau dari biasa. Ambu, Dari Ambu supaya bisa membangun masyarakat yang lebih baik. oke mantap. Dari Kapten, Oke, Kapten Ya, Bung. semoga aja dengan adanya Kampung Film ini bisa bermanfaat. Itu yang paling utama Jelas bermanfaat. untuk masyarakat. Iya. Dan semoga film di Indonesia bisa bersaing dengan dunia. Kalau di sana ada Hollywood, di sana ada Bollywood, insya Allah di Kampung Film di Indonesia ada Kampung Film. Keren, keren, keren. oke, semoga hari ini bermanfaat. Jadi inspirasi juga masyarakat. Kita harus berdaya, harus berdikari, harus bisa berkarya lah untuk masyarakat ya. Pemuda jangan sampai kalah, yang tua apalagi seperti itu. Dari Mang Koko ya. untuk masyarakat. Dan oleh masyarakat. Nah, itu. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir. Terima Pak Dani kasih hatur Pak nuhun. Dani, Kapten Kang nuhun ya. Kapten. Aduh Ambu, terima kasih. Ambu hatur nuhun. Bro Koko. Iya, sami-sami. Ayo atuh terima kasih. Mau pamit kita teh? Iya, pamit. Aduh, Akang-akang iya, hatur nggak nuhun apa-apa. ya. Ayo. Nanti kita akan ketemu lagi di episode Braga selanjutnya. Braga, Braga, Bincang Warga. Warga.
Raga kita bicara, ciptakan peluang, sambut harapan. Tiada problema yang membuatmu henti berpeluh, keringat membasuh. Di Braga kita bersua, di Braga kita berkata, Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga bincang warga, Braga bincang warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Oh, oh, Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Marilah berbagi untuk mewujudkan